Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, kembali kita belajar daring. Kali ini kita belajar tentang jenis cedera dan cara penanggulangannya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar tentang cedera. Apa sih itu cedera? Cedera yaitu keadaan bagian tubuh mengalami gangguan dan menimbulkan rasa sakit. Akibatnya, gerakan tubuh kita akan terhambat. Cedera dapat terjadi ketika kita beraktivitas fisik atau aktivitas sehari-hari. Nah, sebelum beraktivitas, maka hendaknya kita harus berdoa dan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Sekarang kita akan belajar tentang jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga. Yang pertama, memar. Memar yaitu keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit. Bagaimana cara menangani luka memar? Yang pertama, kompres dengan es dan air panas bergantian tiap 3 jam sekali selama 12-24 jam. Pengompresan ini untuk menghentikan pendarahan kapiler. Kemudian istirahatlah untuk mencegah cedera lebih lanjut. Yang kedua adalah cedera otot. Cedera otot ini terdiri dari cedera otot tendon, cedera otot ligamen, serta kram otot. Nah, kram otot ini adalah kondisi di mana otot mengalami kontraksi kuat dan tidak dapat relaksasi. Penyebabnya, kelelahan otot, kurangnya pemanasan, dan peregangan. Bagaimana cara penanganannya? Yang pertama, mengistirahatkan bagian yang cedera, kemudian mengkompresnya dengan es. Yang ketiga adalah pendarahan, yaitu pendarahan hidung. Langkah penanganannya, yang pertama, dudukkan penderita, kemudian jepit hidung sedikit ke bawah tulang rahang hidung, posisi ibu jari berhadapan dengan jari-jari lain. Lakukanlah selama 5 menit, kemudian anjurkan korban bernapas melalui mulut. Yang kedua, berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata, hingga pipi. Kemudian, jika pendarahan tidak berhasil dihentikan, segera minta pertolongan kepada orang dewasa di sekitarmu. Pendarahan mulut. Langkah penanganannya yang pertama, pendarahan dari bibir atau gusi dihentikan dengan penekanan langsung dan kompres dingin. Kemudian, jika ada gigi yang goyah atau patah, maka gigi tersebut tidak dicabut. Lalu, korban dibawa ke klinik atau rumah sakit untuk dirawat oleh dokter gigi. Yang keempat, pingsan. Pingsan adalah keadaan kehilangan kesadaran bersifat sementara dan singkat. Pingsan disebabkan berkurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa. Korban pingsan biasanya karena kelelahan, terpapar sinar matahari dalam waktu yang lama, dan lapar. Penanganan pada pingsan. Yang pertama, jika wajah orang yang pingsan itu pucat karena kelelahan atau lapar, baringkan di tempat yang datar. Letakkan kepala lebih rendah dari kaki agar darah mengalir ke kepala korban pingsan. Yang kedua, jika wajah orang yang pingsan itu memerah, sangga kepalanya dengan bantal atau sesuatu. Tujuannya agar darah mengalir secara normal. Yang ketiga, jika korban muntah, miringkan kepala agar muntahan tidak menghalangi pernafasan. Yang keempat, jika pakaian yang dikenakan korban itu terlalu ketat, kendurkan. Ini dimaksudkan agar korban dapat bernafas dengan lega. Yang kelima, jika korban sudah siuman, beri minuman air gula atau teh manis hangat. Yang keenam, jika korban itu tidak sadar, segera dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Selanjutnya, kita akan belajar tentang cedera dalam aktivitas sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Cara penanggulangan cedera dalam aktivitas sehari-hari. Luka iris. Pertolongan pertama pada luka iris atau sayat adalah bersihkan luka dengan air,
taburkan obat antiseptik luka, pasang plester pada luka agar mulut luka tertutup rapat. Jika diperlukan, pasang pembalut dan tekan pada luka untuk menghentikan pendarahan. Luka memar. Tahapan pengobatan luka memar. Kompres bagian memar dengan air es sekitar 10 menit. Bagian memar sedikit ditekan untuk mengurangi pembekakan. Cara ini dilakukan jika luka memar tanpa terjadi pendarahan. Jika terjadi pendarahan pada luka, kompres bagian memar dengan air hangat terlebih dahulu selama 15-20 menit. Tujuannya agar pembuluh darah melebar dan aliran darah ke bagian tubuh yang luka lancar. Dengan demikian, proses penyembuhan bisa relatif lebih cepat. Setiap 3 jam sekali, ulangi pengompresan dengan air dingin dan air hangat secara bergantian. Pengompresan dilakukan hingga memar atau bengkaknya hilang. Pertolongan pertama pada luka licet. Cuci kulit yang lecet dengan air dan obat antiseptik. Gunakan kain kasa untuk mengelap kulit lecet. Bersihkan tanah atau pasir yang menempel. Tekan bagian lecet dengan kasa bersih untuk menghentikan pendarahan. Kemudian, tutup luka dengan plester berpembalut lebar untuk menutup luka di sekelilingnya. Pertolongan pertama pada luka tusuk. Jika masih terdapat benda tajam pada luka, sebaiknya jangan dicabut. Benda tajam yang tertancap mencegah pendarahan lebih banyak. Lakukan penekanan pada sekitar benda tersebut untuk mencegah pendarahan lebih banyak pada luka. Segera bawa korban ke rumah sakit atau klinik untuk mendapat pertolongan medis. Luka gigitan. Tindakan yang harus dilakukan jika mendapati orang atau dirimu terkena gigitan hewan dengan luka ringan, yaitu dengan cara bersikap tenang dan jangan panik. Segera cuci luka dengan sabun antibakteri, kemudian bilas dengan air bersih. Oleskan krim antibiotik pada luka, kemudian balut luka dengan kain kasa. Jika luka gigitan binatang berbahaya menimbulkan penyakit rabies, seperti anjing, rakun, kelelawar, dan kucing, tindakan yang harus dilakukan adalah cuci luka dengan sabun dan air bersih lebih kurang 10 hingga 15 menit. Oles luka dengan cairan alkohol atau cairan antiseptik. Segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat jika luka akibat gigitan menunjukkan tanda infeksi. Pertolongan pertama pada luka bakar. Dinginkan daerah terbakar dengan air. Hal pertama yang dilakukan untuk menangani luka bakar kecil adalah rendam area kulit yang terkena luka bakar setidaknya selama 5 menit untuk menurunkan suhu. Jika daerah yang terbakar terlalu luas untuk direndam, aliri luka dengan air sejuk setidaknya selama 5 menit. Keringkan daerah luka. Gunakan kain yang lembut dan hindari memakai bahan yang kasar. Oleskan salep. Pakai perban pelindung. Bungkus daerah yang diobati secara memutar dengan kain kasa. Eratkan pelindung dengan perekat medis. Anak-anakku, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan, yaitu tentang jenis-jenis cedera dan cara penanggulangannya. Sekarang ada tugas untuk kalian, silahkan dikerjakan di buku tulis. Semoga bermanfaat hari ini. Jangan lupa terus berdoa dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.